Nah, kalau kita udah bisa mengamalkan apa yang isi yang dimakan itu diamalkan, kita jangan mudah tersinggung, jangan baper. Itu. Kita punya rasa. Jadi kalau kita mau bicara jelek itu harus kembali dulu pada diri kita. Tudung satenya bah ya. Hmm. Lingkar jatinya bah. Kasajatian apa? Lingkar. Iya, kita harus melingkar. Melingkar itu bulat, lingkaran. Itu jati diri, kembali lagi kepada diri kita. Asal dari mana, mau kemana. Lahir. Iya, Itu lahir. tuh Kang itu. Gitu. Iya, kita mengeluarkan lahir itu harus menjadi mulia karena maksudnya kita begitu suci. tuh. Ini ada di sate. Iya. Ya. Medal kamu ya, dari itu kita keluar itu suci. Nah, kita harus suci kembali. Menuju kesucian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Rahayu Sagung Dumadi Sampurasun Kasadayana Dulur. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Nah, kalau zaman Rasulullah SAW dulu kan malah beliau yang memberikan ke Ya, jamaah. kita jangan terlalu jauh ke zaman Rasul ya, karena kita tidak hafal. Tapi wali aja lah. Tapi kalau wali dulu, Ya, kalau kita mungkin ya, sepertinya di kayak suatu tempat, ya. Nah, mungkin di satu tempat dia mencocok tanaman itu ini padi apa buah-buahan atau apa-apa. Nah, kalau udah waktu panen dia itu pergi pindah lagi. Nah, hasil panennya itu sama masyarakat. Jadi tidak merasa capek, tidak merasa apa-apa. Yang penting dia itu lillah, ikhlas. Ya, itu yang dikatakan takwa. Kalau sabar itu yang diharapkan pada diri kita harus jalankan itu adalah sifat Rasul, sidik, amanah, patonah, dan tablik. Sidik nyata dengan ilmunya seperti Abah, ilmunya ilmu bengkel. Ya, udah tahu ilmu bengkel. Wah itu mah Amanah berarti kita harus jujur. itu mah udah maksudnya sabdo dadi bah. Apa yang mengucapnya dia itu langsung diijabah Gusti Allah. Makanya kan itu yang dibilang ma'rifatullah gitu kan. Bah. Nah, di situ ya. Jadi kalau kita udah jujur, terus kita harus sayang. Jangan melihat mobilnya bagus kita janji harga bedak. Jangan. Tapi kita harus lihat yang bawanya. Apakah mobil itu mobil sendiri, dapat pinjam atau rental. Oh. Pasti di situ banyak langganan. Nah, itu baru bisa cukup untuk menafkahi anak dan istri. Titik. Nah, kalau ingin bisa mencukupi menafkahi keluarga, dengan apa? Dengan takwa. Apa yang harus dijalankan? Sifat Allah yang 20. Wujud gidam baku muhalafatul hawadisi itu adanya di tangan. Ilmu hayat sama basal kalam itu ada di kaki. Berarti darah kita itu harus punya merah dalima. Ya berarti Kalau kita udah berarti gini bah ya. Maaf nih bah saya potong. Berarti kalau kita udah pemahaman yang begitu kan berarti kita tinggal menerapkan di perilaku kita sesuai dengan itu aja gitu kan. Nah, ya iya. Makanya orang tua bilang 7 harus bisa katutup kutilu bahasa Sunda. Kang Karuhun. Apa itu 7? Pitu. Pitu itu telinga 1 jajar. 2. Mata 1 jajar. Hidung 1 jajar, mulut 1. Itu 7. Ditutup dengan apa? Tekad, ucap, dan lampah. Waalaikumsalam. Tekadnya harus benar, ucapannya harus benar, dan apa yang diucapkan dan diitukan harus benar, harus sama. A. Nah, gitu. Ya. Makanya Abah itu
Zaman sekarang udah jarang bah orang-orang yang begitu bah. Ya, itulah. Makanya larang. Kebanyakan Abah itu mendidik anak. 90% itu 90% kalau saya bilang itu 90% orang itu perilakunya nggak sesuai dengan ajaran yang Itulah. dia atau yang dia anut. Padahal dia tahu itu belajar agamanya lebih tinggi lah. Harusnya dia Oh, lebih tinggi. perilakunya Lebih tinggi. sesuai dong. Harusnya kan begitu, Bah. Ya iya. Ya, Tapi sebentar. Ya, banyak. kenyataannya yang ada yang nyata itu dia nggak sesuai dengan apa yang dia udah belajar kan gitu. Tiko sewa dan mana nu kitu teh. Ampura, Bah. Abah tahu nggak Medang Kamulyan, Bah? Medang Kamulyan. Ya, itu kan di Sumedang. Apa itu, Bah? Iya, Medang. Medang itu keluar. Kalau kita udah keluar itu medal, Kamulyan. Kalau kita udah keluar, terus kita bisa menyampaikan apa yang diutus, ya. Nah di situ mulia, mulia itu sejahtera. Jadi sekarang coba aja, kalau kita baca Yasin dari atas ke bawah itu 83 ayat. Tapi kalau udah tahu dipelajari itu dari Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzil dihitung terus dibaca, dijalankan sama kita, dirasakan oleh kita, terus dijalankan, diamalkan. Coba dari bawah satu langkah ke atas jadi. Ya, jadi apa yang kita gerintas dalam hati itu akan terjadi besoknya. Akan ijabah. Kalau kita udah melaksanakan apa-apa perintahnya. Jadi jangan baca aja, tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu apa yang harus diamalkannya, apa yang harus dijalankannya. Itu seperti kita mau minum atau mau makan. Kalau Abah mau minum gampang karena Abah punya kodam pendamping. Ya, cuma kopi habis, ya udah nyampe. Tapi kalau belum punya kodam pendamping dan tidak setia, siapa yang mau minum? Kok kaki berjalan sendiri, tangan ambil sendiri. Siapa yang nyuruh? Siapa yang mau? Kok kita nggak gitu sama orang? Harus diperintah. Nah, gitu aja. Terus berarti pengertiannya dari Medang Kamulyan itu apa? Iya, jadi kalau kita udah memberikan Medang Kamulyan itu, kalau kita udah melaksanakan tugasnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu, kita itu akan dimuliakan, dimudahkan, tidak akan dipersulit apapun. Ya, walaupun kita banyak cobaan, karena manusia itu hanya cobaan dan godaan. Nah, celaka manusia dengan apa? Jangan menyalahkan yang maha kuasa. Tapi bodoh, pohok, balangah, teu hati-hati. Itu celaka. Buka terlalu dalam lagi, Bah. Medang Kamulyan itu apa, Bah? Buka terlalu dalam lagi, Bah. Iya, kalau kita udah melaksanakan, kata Abah juga, kalau udah melaksanakan apa-apa itu tidak akan disusahkan. Karena Abah itu bukan ahli sejarah, ya. Abah ahli montir, cuman apa-apa yang ada, kalau Abah itu dikaji, oh ini harus dijalankan, gitu. Ya kalau orang lain kan sejarahnya yang dicari, tapi perilaku para wali, para raja atau siapa, ya Nabi terlalu jauh lah kalau kita mengatakan ke sana. Nanti banyak yang bertengkar. Seperti
Oh, sami nuju tah ngopi mah. Abah teh ti palih mana abah? Aya nu naros di handap. Sumedang. Sumedangna palih mana abah? Upami rorompok pun bojo mah di Rancakalong. Mun sadi dinten abah mah di Karapyak. Mohon bah. Monggo dilanjut bah. Wejangannya bah. Nah, jadi abah itu bukan ahli sejarah. Jadi perjalanan abah itu apa yang ada itu suatu kitab majid. Ya. Jadi kadang-kala abah kalau main sepertinya ke rumah Kang Restu, ke rumah Mas Restu, abah disediain makanan. Kalau abah tuh dibaca dulu apa ini yang dikasihkan. Ada kopinya, ada air putihnya, terus makanan apa di situ. Nah dibaca. Nah sambil ngobrol, padahal kita membahas makanan. Tapi kadangkala, nah kita membahas makanan, abah mah nyindiran. Jadi seperti abah yang bisa membaca karakter Kang Restu. Padahal abah cuma membaca makanan. Nah itu. Jadi diperlihatkan majidnya banyak. Nah, Al-Qur'anul Majidnya bah. Cari barang nak bah supaya paraham. Gitu. Ya karena ini awi asal wiwitan. Dari sate aja itu kalau dikaji terus diamalkan dengan kita itu ilmu yang akan selamat, membawa kita selamat. Jadi jangan makan sate tinggal makannya aja, nggak tahu ilmunya apa. Apa yang harus dilaksanakan? Ya. Itu. Jadi abah itu setiap ada makanan atau apapun itu dibaca. Karena itu adalah pembimbing kita yang nyata. Karena sate itu kalau zaman dulu cuman ada di tempat orang yang haji. Monggo Bang Pusaka, barangkali Aceh. mau Aceh bertanya itu Serambi sama Mekah. abah. Ya, Aceh itu Serambi Mekah, lebih lebih afdol lagi, lebih tahu lagi. Ya silahkan. Kajian abah ini masuk nih, mantap kali. Lanjut, ngobrolnya. Ya, Kalau monggo ngobrolnya, monggo dipancing dengan pertanyaan Tentang biar pasal yang 4 Quran coba. Ya dilanjut. Iya. Ya, betul. Jadi Dengar dulu Tadi Bang. kan Al-Qur'anul Karim, Di mute ya Bang ya. Al-Qur'anul Majid, bah. Majid. Jadi yang dibahas itu Majid. Al-Qur'anul Majid, bah. Al-Qur'an Majid yang dibaca itu Al-Qur'an Majid ya. Bukan Al-Qur'an Karim atau Hakim, bukan, tapi Majid yang nyata. Iya. Sate. Nah, sate itu sekarang mah banyak ya, Marangi, sate Madura, itu banyak. Tapi kalau dulu sate itu hanya di tempat orang-orang yang hajat. Apa itu sate? Kelas Sate mewah, kadan. Sate kadan satu tujuan. Jadi satu tikad, satu tujuan. Nah, tusuknya apa? Awi. Awi itu apa? Kalau bahasa Sunda itu asal wiwitan. Asal mula kita itu dari mana, mau kemana? Tadi yang saya katakan. Di situ daging, gaji, daging. Kalau dulu cuma 3. Daging, gaji, daging. Terus apa hubungannya dengan gedung sate yang di Bandung, Bah? Ya nanti juga akan kebahas. Oke, siap. Jangan moto. Nah, daging, gaji, daging. Nah, kalau dibakar itu gaji yang akan mengurang. Kalau daging itu akan tetap. Nah, kita itu walaupun kita sehari 200.000, 500.000 itu akan menipis, malahan tekor. Tapi gimana kita supaya punya daging? Nah,
berarti dengan kebaikan. Di situ bumbunya apa? Yaitu kacang. Kacang itu apa? Asal wiwitan. Kacang itu nonya. Jangan pohok kadiri. Jangan lupa diri. Kacang Jangan teh. lupa kulit. Jangan lupa diri. Ya. Oh, bumbunya kacang. Terus dikasih kecap supaya kita itu punya rasa. Dikasih bawang. Kalau bahasa Sunda dikasih bawang itu ulah ngulit bawang. Jadi jangan mudah tersinggung. Kasih lagi bonteng. Ulah ngagetah bonteng. Teh kaopan. Ya. Dikasih cuka. Tong hasem budi. Jadi gitu jangan kecut muka tuh. Harus senyum. Dikasih lagi Jangan cabe. bermuka masam ya. Dikasih lagi cabe. Harus bisa merasakan panas dan pedasnya kehidupan. Tuh. Makanya gedung sate itu kenapa? Karena di situ berkumpulnya meja bundar. Jadi satu lingkaran. Seperti telur. Nah, itu ya. Satu lingkaran, satu tujuan. Nah, kalau kita udah bisa mengamalkan apa yang isi yang dimakan itu, diamalkan, kita jangan mudah tersinggung, jangan baper. Itu. Kita punya rasa. Jadi kalau kita mau bicara jelek itu harus kembali dulu pada diri kita. Apakah ini orang bakal enak enggak kalau kita dikatain begitu? Nah, kalau saya mengatakan, wah, Mas Restu mah gini. Nah, bukan Mas Restunya yang jelek, tapi Abah lagi mengeluarkan sifat Abah bahwa Abah itu orangnya jelek. Itu ya. Jadi sekarang itu banyak orang yang mengatakan begini, padahal dia itu lagi mengeluarkan. Lamun iya mah kelapa timbul ticunghapan. Jadi Nemongkeun ya. apa-apa kejelekan itu keluar dari dirinya. Nah, jadi kita bisa mengaji itu, mengaji baik dari yang buruk, mengaji buruk dari yang baik. Coba kalau kita berjalan di jalan jelek, pasti selamat. Itu gedung satenya, Bah ya. Lingkar jatinya, Pak. Kasar jatian apa? Lingkar. Iya, kita harus melingkar. Melingkar itu bulat, lingkaran. Itu jati diri, kembali lagi kepada diri kita. Asal dari mana, mau kemana. Gitu ya. Yalah. Bah, balik lagi ke tadi, Bah. Medang kamu. Iya, itu kan sama. Itu juga Kemendang Kamulyan. Bedang. Semua isi itu Kemendang Kamulyan. Ini isi Saya belum ketemu itu, Bah. Belum ketemu apa ya? Makna dari Medang Kamulyan itu, Bah. Iya, kan barusan isinya apa itu. Ya. Jangan tempatnya atau apanya, tapi kita isi dari Medang Kamulyan itu. akar kata medal tuh, Bah, artinya ngelahirkeun. Ya iya, medal teh keluar. Medar ke lamun di Bogor mah kan lahir. Iya, Itu lahir. tuh Kang itu. Iya, kita mengeluarkan lahir itu harus menjadi mulia, karena maksudnya kita begitu suci. tuh. Ini ada di sate. Iya. Ya. Medal kamu ya, dari itu kita keluar itu suci. Nah, kita harus suci kembali. Menuju kesucian. Itu fitrah berarti. Fitrah. Jadi banyak orang seperti puasa, lebaran, cuman ikut-ikutan. Isinya nggak tahu. Nah, kalau yang udah tahu Majid dan Ajiji, semua perjalanan itu satu langkah bakal
dibukakan kesalahan kita, dari mulai kita insaf ke belakang itu akan dikasih tahu. Kalau Abah bermain dari Sumedang kemana gitu ya. Nah, di situ ada yang membakar sampah, ya. Nah, Abah langsung istighfar di situ. Kenapa istighfar? Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah, geuning baheula kalakuan aing dengan saukur manasan jeung merihan batur. Nah, itu membakar Jadi orang kajian kan? apa yang kita lihat. Istighfar. Ini soalnya Nah, itu ini jadi soalnya- kajian. Ini soalnya tiap malam nggak bisa tidur, Bah, susah tidur. Karena terpikirkan tadi medang kemuliaan atau bagaimana? Bukan, Bah, kalau medang kamulian itu udah dari tahun 2005 dulu saya keliling di daerah Banten. Saya ketemu sama orang cuma disuruh cari medang kamulian. Tuh, Abah mah barusan juga udah kebaca. 2005. 2005. 7. Nah, berarti di situ 7. 2005. Berarti 7. Sedangkan waktu itu adalah 7 hari. 7 yang tadi diucapkan sama Abah itu tadi. Harus ditutup dengan 3. Itu. Kalau kita udah bisa menyempurnakan di situ maha dengar, maha lihat, maha ucap. Ya udah mau ngapain lagi? Ya. Jadi manusia itu, sengsaranya manusia itu dengan rasanya takut. Kalau dikatakan gak iman, marah. Kalau dikatakan iman, kok belum iman? Kenapa masih takut? Kan semua udah dikasih kepada kita. Cuman gimana caranya kita untuk menjemput apa yang telah diberikan.